Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa, masih bersama kami channel klikislam.com. Pada video kali ini kita akan share makna ashabul hukuk atau man lahu hukukun wajibatun alayya. Kita biasa mendengar istighfarnya sebagian besar dari masyarakat muslim di Indonesia, khususnya warga Nahdliyin, itu kalau setelah sholat istighfarnya ada minta ampun kepada Allah untuk diri sendiri, lalu untuk orang tua dan ashabul hukuk, pemilik hak-hak alayya yang wajib saya lunasi. Atau man lahu hukukun wajibatun alayya, minta ampun untuk orang-orang yang punya hak-hak yang wajib kita tunaikan. Jadi setahu kami ada dua redaksi. Salah satunya seperti yang tampak di layar ini. Ini adalah wirid ba'da sholat fardu khas warga NU. Astaghfirullahaladzim, saya minta ampun kepada Allah yang maha agung, yang maha besar, li untukku sendiri, minta maaf pada Allah untuk diriku sendiri, wali walidayya, dan untuk kedua orang tua. Sampai di sini semuanya normal-normal saja dan bisa dipahami oleh orang yang awam sekalipun. Tapi selanjutnya ashabil hukuki, dan untuk para pemilik hak-hak alayya yang wajib aku tunaikan. Nah, siapakah mereka itu yang kita mintakan ampun, kita mintakan maaf pada Allah? Siapakah orang itu ashabul hukuk? Redaksi yang satunya waliman lahu hukukun, dan minta ampun. Jadi yang berbeda dengan ini ya, yang satu ada liman lahu hukukun, minta ampun buat orang-orang yang punya hak-hak, yang punya hak-hak yang harus aku tunaikan, yang harus aku lunasi, yang harus aku bayar. Para pemirsa rahimakumullah, di antara makna dari ashabul hukuk, orang punya hak yang harus kita bayar, adalah misalnya kita ghibah atau ngerasani jelek pada orang lain. Jadi ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrohu, engkau menyebut saudaramu, ngerasani sedulur, bima yakrohu, dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh sedulur kita itu namanya ghibah. Jadi dalam keadaan orangnya tidak ada, kita membicarakan aibnya, gampangannya begitu ya. Nah, kemudian kita terlewat ya, belum minta maaf, atau mungkin kesulitan menemui orangnya, atau mungkin beberapa alasan yang tidak mungkin untuk bisa ketemu dengan orang tersebut untuk minta maaf. Jadi karena ghibah itu kita harus minta maaf langsung ya kepada yang bersangkutan agar diikhlaskan. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa ghibah itu sebelum orang yang dighibahi tersebut mengikhlaskan. Nah, ketika kita tidak bisa menemui orang tersebut atau ada kendala, maka keadilan Allah akan tetap dijalankan besok pada hari kiamat, di mana
Dosa orang yang kita rasani tersebut, dosa orang yang kita ghibahi tersebut akan ditimpakan kepada kita. Terlebih dahulu sebelum dosa ditimpakan kepada kita, kebaikan kita, jadi kebaikan kita besok dari kiamat akan dipotong, akan diambil untuk melunasi tanggungan kita, yaitu berupa dosa kita ngerasani tersebut ketika kita belum minta maaf pada yang bersangkutan. Jadi ketika ditagih dulu kita pernah ngerasani, kemudian ditagih di hadapan mahkamah Allah, karena ada CCTV-nya ya, ada pengawas, ada raqibun atidun yang selalu mencatat setiap gerak dan setiap kata yang diucapkan oleh manusia. Nah, pada hari kiamat, oh ternyata si A ini pernah ngerasani si B, belum minta maaf. Nah sekarang di pengadilan di hari kiamat ini harus dilunasi. Kebaikan yang dilakukan oleh si A harus dibayarkan kepada si B seberat atau sekedar seukuran dosanya dia ngerasani ketika di dunia. Nah, itu diambilkan. Nah ketika kita banyak ngerasani orang sehingga sampai kebaikannya habis, kita bangkrut, tidak bisa nomboi lagi ketika ada komplain lagi, ada orang yang masih pernah kita rasani belum mendapatkan bagian. Nah, kejelekan orang yang kita rasani tersebut akan ditimpakan kepada kita seukuran, sebesar dan atau seberat dosa kita ngerasani orang tersebut. Jadi akhirnya jadilah kita orang yang bangkrut. Oleh karena itu sewaktu di dunia usahakan kalau pas ngerasani, kalau bisa jangan ngerasani ya, jangan ghibah. Kalau terlanjur ngerasani, minta maaf pada orangnya. Kalau tidak mungkin, tidak memungkinkan, nah ini adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah untuk diri sendiri, untuk orang tua, dan untuk orang yang kita rasani tersebut. Ini termasuk dalam cakupan ashabul hukuk, yaitu orang yang punya hak yang harus kita lunasi hak-haknya karena kita ngerasani orang tersebut. Itu salah satu contoh saja. Bisa juga misalkan kita mempunyai hak belum bayar hutang pada orang tersebut, jadi seharusnya hutang itu dibayar karena satu dan lain hal kita tidak bisa membayarnya, mungkin orangnya tidak bisa ditemui atau ada faktor lain. Nah, ini adalah alternatif terakhir, kita memintakan ampun orang tersebut. Di samping itu kita juga kirimi dia Fatihah, kirimi bacaan ayat suci Al-Quran ya, kita doakan orang tersebut sebagai calangan. Jadi besok kalau ditagih, kita insya Allah ini sudah upaya terakhir untuk mengganti apa yang sudah kita lakukan. Mungkin menemui orangnya susah, ya udah kita minta ampun, tapi itu bukan tidak bisa menggugurkan ya, tidak bisa menggugurkan dosa ghibah atau upaya pendoliman lain. Ini adalah langkah terakhir. Jadi dosa ghibah tidak bisa hapus dengan istighfar seperti ini. Ini kita cuma jaga-jaga agar kita tidak bangkrut. Kita mintakan dia ampun, kita doakan orang yang kita zalimi tersebut, sehingga semoga kita di akhirat tidak menjadi orang yang bangkrut atau orang yang rugi, tekor, dan tidak punya apa-apa. Karena banyaknya kita melakukan pendoliman, kita merebut hak-hak orang lain sewaktu di dunia, seperti ngerasani atau
punya tanggungan sangkut paut masalah keuangan, meskipun hanya 1.000, 2.000, itu besok tetap akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah makna dari ashabul hukuk, yaitu orang-orang yang mempunyai hak-hak yang harus kita bayar, harus kita tunaikan. Begitu ya, semoga bisa dipahami, dan mohon maaf bila ada pemahaman yang keliru bisa dibenarkan di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya bersama kami di video ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.